sedikit pakai nama Gus, sedikit pakai nama Gus, dan kemudian perilaku dan sikapnya tidak mencerminkan tindakan seorang Gus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Jadi tolonglah berhenti menggunakan kalimat Gus untuk aksi sikap yang bagi kami sangat tidak sesuai dengan harokat asal dan Permohonan maaf juga saya kepada lapor Mas Zulham Mubarak selaku pelapor kasus video hoax yang beredar. Terutama video yang viral baru-baru ini sangat mengecewakan, terutama kami bagi mewakili PJNU Kabupaten Malang. Saya sampaikan ini sangat mengecewakan. Permintaan maaf yang dulu sudah dilakukan, diberikan. Saya nyatakan bahwa kami meminta supaya kepolisian kembali memproses dengan perkara yang lain. Saudara, ini bukan ulama, ini penting dicatat oleh seluruh audiens khalayak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, konten Gus Idris yang bertemakan zina ganjet yang telah menghebohkan kembali dunia maya ini telah mendapat respon dari Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini menilai bahwasanya konten ini melenceng dari syariat Islam sesuai dengan berita yang dikeluarkan oleh Suara Malang ID. Di sini ada pernyataan dari perwakilan Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, yaitu Zulham Mubarak, menjelaskan terkait video terakhir ini dinilainya telah melenceng dari ajaran Nahdlatul Ulama. Ia juga menganggap Idris telah melanggar janjinya sendiri bahwa akan berdakwah dengan cara yang santun. Lah, bagaimana Mas ngaji di depan orang yang begitu? Kan melenceng dari syariat Islam dan juga budaya Indonesia. Ini sudah melenceng dulu, maaf-maaf, dan janji sekarang begini lagi. Saya juga belum menarik aduan di polisi, kata Zulham Mubarak. Sebetulnya pada saat membuat konten yang terdahulu yang heboh dan menjadi tersangka video hoax, banyak juga sebetulnya yang bertanya kepada Zulham Mubarak ini tentang video permohonan maaf dari Gus Idris, dan Zulham menyatakan bahwasanya Gus Idris telah dimaafkan. Nah, dia juga kecewa karena kelakuannya kok seperti ini, dia bilang. Karena konten yang dibuat Gus Idris ini itu telah mencapai 10 juta tayangan di Facebook, sehingga Zulham pun merasa bingung gitu. Pihaknya kecewa dengan kelakuan Gus Idris, sebab beberapa bulan yang lalu Gus Idris sempat meminta maaf kepada para ulama setempat dan berjanji akan berdakwah melalui konten video dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang hasilnya bagaimana? Dia membuat ulah lagi, kata Zulham. Jujur, Zulham pun merasa kecewa dengan video terakhir Idris ini, katanya. Nah, di sini Zulham meminta Polres Malang agar segera melakukan penahanan kepada Gus Idris. Zulham menambahkan, kalau sudah kayak gini, kami meminta dilakukan penahanan, tidak usah dibebaskan, karena sudah melanggar janji. Ini kami akan bergerak ke Polres Malang, katanya. Nah, itu sobat. Jadi LTNNU ini pada saat ada video yang pertama, dia juga salah satu yang melaporkan Gus Idris ini. Di antara beberapa ormas lain juga yang melaporkan Gus Idris, karena kontennya pada saat itu betul-betul membuat gaduh.
dengan adanya penembakan terhadap salah satu ulama yang ada di Jawa Timur. Nah, jadi kalau kita lihat sobat, NU yang dulu memaafkan Gus Idris ini pada saat dia bertemu dengan tokoh-tokoh NU di Jawa Timur, akhirnya NU memaafkan Gus Idris. Tapi akhirnya setelah muncul lagi konten baru dengan tema zina gadget ini, NU pun merasa terpukul, merasa kecewa gitu. Karena konten ini terlihat sedikit vulgar gitu. Dan itu memang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai NU. Nah, kalau kita lihat juga sobat, kekecewaan NU ini juga saat konten Gus Idris yang heboh beberapa waktu yang lalu, sampai sekarang sebetulnya Gus Idris itu masih menjadi tersangka sambil menunggu proses penyelesaian kasusnya ini. Gus Idris tidak ditahan, dan selanjutnya Gus Idris juga meminta maaf kepada salah satu pelapor, yaitu LTNU yang ada di Malang. Dan pada saat Gus Idris menjalani pemeriksaan di Polres Malang, Gus Idris sudah berupaya untuk ketemu dengan tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur, dan yang bersangkutan memang berhasil dan langsung meminta maaf kepada tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur. Sampai Gus Idris ini juga membuatkan video permintaan maaf yang disebarluaskan juga. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali sobat, bagaimana video permintaan maaf Gus Idris itu, ayo kita saksikan sama-sama videonya. Bismillah, bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya Al-Fakir Muhammad Idris Al-Marbawi selaku warga NU, selaku Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, dan juga khususnya Dumateng Kiai Haji Marzuki Mustamar. Permohonan maaf juga saya kepada pelapor Mas Zulha Mubarak selaku pelapor kasus video hoak yang beredar, yang mana sebenarnya video hoak tersebut bukan bersumber dari kami, akan tetapi saya dilahirkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan semua. Alhamdulillah, berkah musibah dan ujian yang menerpa saya saat ini menjadikan saya lebih bermuhasabah dan membawa kemaslahatan. Nah, itu dia videonya sobat. Di situ memang kelihatan sekali Gus Idris merasa ada penyesalan yang mendalam terhadap apa yang telah dia perbuat dengan konten YouTube-nya. Tentunya dia juga berjanji kepada NU bahwasanya ke depannya dia akan memperbaiki tema-tema konten yang dia buat di kanal YouTube-nya. Nah, sampai saat terjadi lagi yang kedua kali yang konten yang menghebohkan yang dirasa oleh NU tidak sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai dari Nahdlatul Ulama. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Zulham tadi sobat, memang di sini dia akan melaporkan lagi terhadap konten baru Gus Idris ini. Dan sungguh sangat disayangkan sobat, karena pada saat kejadian pertama Gus Idris ini memang merasa begitu dalam penyesalannya gitu. Namun ya apa mau dikata sobat, terjadi lagi ya peristiwa yang itu memang bertentangan lagi dengan nilai-nilai syariat Islam dan norma-norma atau nilai-nilai dari Nahdlatul Ulama gitu. Sangat menyayangkan kepada Gus Idris ini, kenapa dia juga tetap saja kontennya ini sangat kontroversial gitu. Dan ini peristiwa terulang kembali. Dan kalau seandainya
NU ini melaporkan kembali, bagaimana sobat? Apakah Gus Idris ini akan meminta maaf kembali? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan juga nanti. Apakah Gus Idris akan meminta maaf kembali gitu? Dan apakah dengan kondisi konten yang menghebohkan ini, Gus Idris yang selama ini tidak ditahan, apakah akan ditahan gitu? Ya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Mungkin ada masukan atau ada tanggapan dengan kondisi yang terjadi saat ini dengan Gus Idris, dan adanya laporan lagi dari Nahdlatul Ulama atau LTN NU ini di Kabupaten Malang gitu. Dalam kekecewaan NU terhadap Gus Idris ini sobat, ada pernyataan juga dari Zulham Mubarak yang menyatakan bahwasanya Gus Idris ini bukan ulama gitu. Nah, ini tentu sangat mengejutkan juga sobat. Ya, kita juga prihatin juga dengan kondisi ini gitu. Ya, karena sedikit banyaknya Gus Idris ini berkiprah di dunia YouTube dengan membawa atribut Gus dan atribut ulama juga gitu. Apalagi ya penampilan beliau memang ya cukup meyakinkan gitu. Pertama, dia juga mempunyai atribut pakaian yang gamis sekali gitu. Memang layaknya seorang tokoh ulama. Dan juga ya bacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doanya juga ya layaknya ulama gitu. Pertama saya ingin meralat Mbak, yang bersangkutan ini bukan ulama, ini penting dicatat oleh seluruh audiens dan khalayak di Indonesia. Yang kedua, fakta bahwa yang bersangkutan ini tidak layak disebut Gus harus saya sampaikan juga secara nasional, karena Gus ini sebuah predikat yang istimewa bagi kami Nahdliyin kalangan NU. Jadi bisa dibilang ini merupakan upaya fabrikasi dengan menggunakan identitas terhadap sebuah produk digital, dan ini masalah. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena ini mulai ngetren ini sikap-sikap memproduksi hoax, memproduksi video-video yang kemudian bisa memicu kegaduhan, apalagi kalau sudah pakai brand ulama. Ini masalah. Dan saya seperti dipublikasikan telah melaporkan yang bersangkutan ini pada bulan Maret 2020 kepada Polres Malang. Waktu itu video hoax yang pertama. Tetapi dalam perkembangannya yang bersangkutan ini sudah meminta maaf sebenarnya kepada organisasi, kepada Nahdlatul Ulama terutama. Dan kami menerima permintaan maaf itu. Permintaan maaf itu divideokan, kemudian dipublikasikan luas oleh Mas Idris ini, dan kami menerima itu dengan lapang dada. Kami menerima. Kami berharap sikap-sikapnya akan berubah seiring dengan waktu dan apa yang sudah disampaikan melalui permintaan maaf itu. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu, terutama minggu-minggu kemarin ini, kami mulai menerima lagi banyak masukan, terutama video yang viral baru-baru ini sangat mengecewakan, terutama kami bagi mewakili PCNU Kabupaten Malang. Saya sampaikan ini sangat mengecewakan. Permintaan maaf yang dulu sudah dilakukan, diberikan, saya nyatakan bahwa kami meminta supaya kepolisian kembali memproses dengan perkara yang lain. Ya, bagaimana nih kira-kira, apakah memang Gus Idris ini tidak layak disematkan ulama, kata ulama di diri yang bersangkutan gitu? Baik sobat, kira-kira demikian informasi terbaru tentang Gus Idris ini gitu. Nah, mudah-mudahan konten Gus Idris yang meresahkan ini dan juga adanya aksi dari LTN NU yang ada di Kota Malang melaporkan kembali Gus Idris ini ke kepolisian, mudah-mudahan mendapatkan respon yang cepat dan mudah-mudahan segera ditindak. Baik sobat, itulah kira-kira informasi tentang Gus Idris ini yang telah menghebohkan kembali jagat dunia maya dengan konten-konten dia yang kontroversial nih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya